pembangunan yang memadai nggak ada arti kalau uangnya hanya dihabisin untuk seminar. Pertemuan petani di hotel, penanganan kemiskinan di hotel, pengembangan keluarga berencana semua di hotel, semuanya isinya rapat. Seberapa banyak pun anggaran yang kita miliki kalau dibuat seperti itu tidak bisa. Mau operasi ngantri 8 bulan, 10 bulan, saking panjangnya. Itu kan bisa dibikin solusi. Selesai, Pak. Saya katakan, saya sanggup ngeberes ini hanya dalam waktu 3 tahun. Lagi jumpa lagi di Bang Jaga Channel. Dari penjelasan KDM ini kita tahu gimana uang rakyat dipakai. Dari seminar sampai pembangunan infrastruktur. Semua diulas tuntas guys. Yuk langsungnya kita simak guys. Seberapa besar pun anggaran yang kita miliki, kalau tidak dibuat rancangan pembangunan yang memadai nggak ada arti kalau uangnya hanya dihabisin untuk seminar. Sarkas nih guys, tapi bener banget. Seminar melulu kan, hasilnya mana? Ini kritik keras yang sangat mewakili suara rakyat ya. Ini serius, ntar dulu. Apa Anda ingin mengatakan apa sih pada bagian ini sebenarnya? Hostnya pun keren banget kan. Apa Anda ingin mengatakan apa sih pada bagian ini sebenarnya? Ya kan kebanyakan dana-dana pemerintah itu kan digunakan hanya kegiatan rutin. Oke. Kan kebanyakan pembangunan itu infrastruktur wilayah tidak menjadi fokus utama kan. Kan kebanyakan lebih banyak pada kegiatan, semua kegiatan saya lihat itu berbasis hotel. Pertemuan petani di hotel, penanganan kemiskinan di hotel, pengembangan keluarga berencana semua di hotel, semuanya isinya rapat. Seberapa banyak pun anggaran yang kita miliki kalau dibuat seperti itu tidak bisa. Ya bener guys, ini yang bikin geram guys. Rakyat maunya jalan bagus, listrik nyala, airnya bersih, tapi anggaran malah dibuat acara-acara di hotel. Nah, bagaimana? Loh, gubernur itu punya otoritas untuk melakukan evaluasi terhadap anggaran kabupaten kota. Dia punya kewenangan itu. Kewenangan itu. Oke. Kan gampang. Gubernur punya otoritas. Kalau nyusun APBD, bupatinya panggil. Kepala dinasnya panggil. Paparan dong. Lu mau bikin apa nanti? Kita sodorin data. Di kabupaten kamu tuh SD-nya roboh. Jalan kampungnya jelek-jelek. Bangunan irigasinya rusak. Puskesmasnya, peralatannya sudah tidak memadai. Mobil ambulannya mogok terus. Ini kebutuhan publik, listriknya belum terjangkau 100%. Yang punya MCK masih sedikit. Masih ada yang BAB di depan rumah. Maka, begini. Saya ingin kabupaten Anda, Dia punya solusinya. semua anggaran difokuskan ke itu tahun ini. Kan bisa dong difokus itu. Sisanya kita kirim. Bentuknya ini. Selesai, Pak. Saya katakan, saya sanggup ngeberes ini hanya dalam waktu 3 tahun. 3 tahun Apa yang beres. diselesaikan dalam 3 tahun? KDM dicicar dengan pertanyaan tajam ya. Jadi semua terungkap di sini. Infrastruktur rapi. Urusan keluarga yang tidak punya MCK beres. Puskesmas bosan nanti rapi. Nggak akan ada lagi nanti orang Sukabumi, orang Kuningan harus ngantri di Hasan Sadikin 6 bulan untuk nunggu operasi. Target jelas, waktu jelas, solusi jelas. Ini baru gaya kepemimpinan pro rakyat guys. Wow. Kan problem orang Jawa Barat, penduduknya banyak, rumah sakit andalannya Hasan Sadikin 1 di Bandung. 50 juta penduduk. Mau operasi ngantri 8 bulan, 10 bulan, saking panjangnya. Itu kan bisa dibikin solusi. Mudah-mudahan aja ini beneran segera direalisasikan guys. Nggak usah lagi provinsi pengen tampil punya kelembagaan sendiri. Nggak usah. Rumah sakit ini saya akan bikin ruangan khusus untuk paru-paru di kabupaten ini. Kabupaten ini untuk jantung. Kabupaten ini bedah syaraf. Kabupaten ini nih. Dalam 5 tahun ke depan, mana anak-anak Jawa Barat yang harus saya sekolahkan kedokteran spesialisasi untuk jurusan-jurusan yang tidak ada di Jawa Barat terus di rumah dong. sakit. Saya penuhin. Selesai, Pak. Uang negara cukup, saya sudah tahu itu jumlahnya. Wah guys, penjelasan KDP ini benar-benar jadi tambang keras buat sistem anggaran kita ya. Banyak uang yang habis ke hal yang nggak langsung nyentuh ke rakyat ya. Jadi uangnya itu sia-sia guys, nggak ada guna ya kan. Padahal itu uang dari masyarakat. Harusnya anggaran difokuskan buat kebutuhan dasar, sekolah, jalan, puskesmas, air bersih. Dan yang terakhir yang paling penting, pemimpin harus punya kemampuan kuat dan data yang akurat untuk bikin perubahan nyata ya kan. Contohnya seperti KDM ini guys. Nah gimana menurut pendapat kamu? Silahkan berikan tanggapan, sanggahan, opini dan kritik di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.